Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem panca indera manusia, yaitu indera pengecap atau lidah. Nah, ini akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan anatomi lidah dan fisiologinya, ya. Ini adalah anatomi dari lidah manusia, ya. Jadi lidah ini terletak pada dasar mulut, ya, di mana terdapat pembuluh darah dan urat syaraf, ya, yang keluar masuk pada akarnya, ya, akar lidah. Kemudian ujung serta pinggir lidah ini bersentuhan dengan gigi bagian bawah, ya. Dan permukaan ini melengkung pada bagian atas. Permukaannya melengkung pada bagian atasnya. Bagian atas lidah, ya, disebut dengan dorsum. Jadi dorsumnya itu malah bagian atas, ya. Kemudian permukaan bagian bawah lidah disebut dengan frenulum linguae, ya. Nah, untuk pembagiannya, jadi lidah secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu bagian akar lidah dan bagian badan lidah. Di ujungnya disebut dengan apex, ya. Nah, untuk papile-papilenya ini berbeda-beda disesuaikan dengan sensor rasa yang dihasilkan. Nah, jadi lidah di sini merupakan bagian tubuh yang paling penting, ya, untuk mengecap. Karena di dalamnya tadi terdapat kemoreseptor untuk merasakan berbagai rasa, ya. Ada asin, asam, pahit, dan rasa manis, ya. Ini papila-papila ini merupakan organ yang penting sebagai kemoreseptor untuk berbagai jenis rasa makanan, ya. Ini adalah bagian-bagiannya. Jadi tadi ada pangkal lidah, ya. Kemudian dorsum itu punggungnya yang dia mempunyai reseptor, dan apex lingua di sini adalah ujung lidah. Dia juga sebagai reseptor dari rasa, ya. Terdapat kemoreseptor juga. Yang selanjutnya adalah untuk fungsi lidah, ya. Jadi lidah di sini berfungsi untuk merasakan arti makanan dan sebagai alat refleks. Nah, ini adalah reseptor rasa, ya. Jadi letaknya kemoreseptor. Untuk di ujung di sini terdapat kemoreseptor rasa manis. Kemudian lateral dari ujung lidah ini rasa asin, kemudian lateral pertengahan rasa asam, lateral pangkal rasa asin, dan bagian tengah pangkal ini rasa pahit, ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah saliva. Jadi saliva di sini terdiri atas air, ya, glikoprotein, enzim pencernaan, yaitu ptialin, garam alkali, dan lain-lain, ya. Untuk fungsinya adalah fungsi mekanis, ya. Jadi di sini membantu proses cerna. Kemudian kimiawi, dia mengubah mengubah tepung dengan bantuan enzim menjadi glukosa, ya. Kemudian untuk membasah lidah juga, jadi membantu dalam proses bicara, ya. Melarutkan makanan juga mencegah terjadinya karies gigi, karena di sini lidah itu mengandung antibakteri, ya. Jadi dia mengubah suasana mulut menjadi asam, ya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan papila lidah tadi, ya. Papila di sini dibagi menjadi 3, ya. Jadi papila circumvallata, fungiformis, dan filiformis. Nah, untuk circumvallata terdapat 8 hingga 12 buah, ya. Dan ini terletak pada bagian dasar lidah. Dorsum tadi adalah bagian yang melengkung, ya. Kemudian untuk papilla fungiformis, dia menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah
dan bentuknya itu seperti jamur. Kemudian untuk papilla filiformis, ini yang terbanyak, menyebar pada seluruh permukaan lidah, dan fungsinya untuk menerima rasa sentuh ya, jadi sentuhan dari makanan yang dimakan. Nah, selanjutnya adalah muskulus pada lidah ya, ini muskulus pada lidah. Nah, untuk muskulus ini terdiri dari dua jenis, yaitu muskulus intrinsik dan ekstrinsik ya. Jadi untuk muskulus ekstrinsik ini dia membantu untuk gerakan kasar, fungsinya adalah untuk mengunyah dan menelan ya. Terdapat muskulus genioglossus ya. Ini adalah otot lidah terkuat ya untuk genioglossus. Kemudian ada hyoglossus, dia terdapat 4 lembaran 4 sisi ya. Untuk hyoglossus ini lembaran 4 sisi yang sangat tipis ya, hyoglossus. Ini. Kemudian styloglossus ya, dia menggerakkan lidah ke depan dan ke belakang. Ini styloglossus. Sedangkan untuk muskulus intrinsiknya, dia membantu dalam gerakan halus ya, yaitu ada musculus longitudinalis superior inferior linguae ya. Kemudian ada musculus transversus linguae ya, dan ada musculus ventricalis linguae ya. Itu untuk bagian internal ini ya. Jadi untuk muskulus intrinsik dan ekstrinsik yang membantu lidah untuk dapat menjalankan fungsinya dalam hal mengunyah dan menelan ya. Selanjutnya adalah respon dari indera pengecap ya. Nah, di sini terdapat kemoreseptor ya pada dorsum lidah ya. Terutama pada papile, dia terdapat circumvillata fungiformis ya. Kemudian masing-masing ini punya sel gustarius ya. Jadi mempunyai indera pengecap sendiri-sendiri ya, yang dia berespon terhadap rasa manis, asam, pahit, asin, dan umami. Umami di sini adalah gurih ya. Kemudian central nervous ke-7 dan 9 ya. Ini untuk syaraf pengecap ya, dan dia memberikan sinyal kepada otak ya di korteks gustatory melalui medula oblongata ya. Nah, kemoreseptor ini dia nanti menerima rangsangan dari makanan ya. Jadi dia berfungsi untuk menerima rangsangan rasa dari makanan. Kemudian makanan juga dapat dirasakan apabila telah dikunyah dan dibasahi oleh ludah. Jadi dengan enzim yang terdapat di ludah, dia dapat membantu untuk kemoreseptor ini dapat aktif ya, sehingga dia dapat mengirimkan sinyal rasa ke otak. Kemudian makanan yang ada di mulut ini dia mengalami proses pencernaan dan menghasilkan bahan kimia yang larut dalam ludah. Bahan kimia tersebut masuk ke dalam lubang pengecap dan melakukan kontak dengan rambut pengecap. Nah, impuls syaraf ini akan mengalirkan rangsangannya ke dalam syaraf gustatory ini menuju ke medula oblongata ya. Menuju ke medula oblongata ini, menuju ke talamus, menuju otak, talamus ya. Melewati talamus untuk menuju otak ya, ke
cortex gustatory ya, untuk direspon ya. Nah, tiap kuncup dari pengecap ini tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut berukuran mikro yang sangat sensitif ya, ini ya. Rambut-rambut di sini disebut dengan mikrofili. Nah, kemudian untuk rambut-rambut super mini ini pada saat berkontak dengan makanan akan mengirim pesan ke otak. Lalu otak ini akan menerjemahkan sinyal yang diberikan ya, yang diberikan dari makanan tersebut ya, dan menentukan rasa dari makanan yang kita makan ya, baik manis, asam, asin, dan pahit ya. Ini untuk fisiologi dari indera pengecap ya. Baik, untuk lebih memudahkan Anda dalam memahami fisiologi indera perasa, silakan Anda melihat video pada tautan berikut ya. Linknya saya sematkan di description box di channel YouTube-nya. Baik, jadi langkah selanjutnya adalah Anda silakan untuk mencatat apa itu fungsi lidah, anatomi lidah, dan fisiologi indera perasa atau pengecap ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.